Mari kita bahas soal-soal di sesi 20. Yuk kita bahas soal nomor 1. Bendera ini adalah bendera negaranya Prancis. Warna biru melambangkan kebebasan, kedamaian, dan juga warna tradisional yang berkaitan dengan monarki Prancis. Warna putih melambangkan persamaan dan warna kerajaan Prancis yang ditambahkan pada masa revolusi untuk menyatukan golongan revolusioner dengan para pendukung monarki. Dan warna merah melambangkan persaudaraan dan warna tradisional Paris yang terkait dengan Santo Denis. Yuk kita bahas soal nomor 2. Sultan Mahmud Badarudin II adalah Sultan Palembang yang berjuang gigih melawan penjajahan Inggris dan Belanda yang menjadikannya pahlawan nasional Indonesia. Perjuangannya yang terkenal adalah menolak menyerah. Beliau adalah Sultan ke-7 Kesultanan Palembang Darussalam yang memimpin selama 2 periode dari tahun 1803 sampai 1821. Beliau memimpin perlawanan terhadap Inggris dan Belanda untuk mempertahankan kedaulatan Palembang yang menjadi incaran karena hasil tambang timah dan potensi dagangnya. Meskipun mengalami kekalahan dan bahkan ditawari untuk kembali ke Palembang dengan syarat tertentu, Sultan Mahmud Badarudin II menolak keputusan surat kalah perang atau surat penyerahan kekuasaan kepada Belanda yang membuatnya dijuluki sebagai harimau yang tak pernah jinak. Pada tahun 1821, beliau ditangkap dan diasingkan ke Ternate, Maluku Utara, di mana ia meninggal pada tahun 1862. Namanya diabadikan menjadi nama bandara di Palembang, yaitu Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II. Sosoknya juga diabadikan pada mata uang kertas Rp10.000 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2005. Yuk kita bahas soal nomor 3. Lambang negara Jerman adalah elang hitam, disebut dengan Bundesadler, yang menghadap ke depan dengan sayap terbentang, melambangkan kekuatan, kebebasan, dan kedaulatan. Warna hitam melambangkan kekuatan dan keteguhan, merah melambangkan keberanian dan kemakmuran. Sementara warna emas melambangkan kemuliaan dan kesejahteraan. Yuk kita bahas soal nomor 4. Lipan atau kelabang bernapas menggunakan trakea melalui lubang-lubang kecil yang disebut spirakel. Sistem pernapasan ini terdiri dari saluran trakea yang bermuara pada spirakel di dinding tubuhnya. Kelabang atau lipan ini merupakan binatang yang bertubuh pipih, berbisa, dan memiliki segmen seperti cacing, bersendi, bagian depan beracun, dan berkaki banyak. Yuk kita bahas soal nomor 5. Ibu kota Riau adalah Pekanbaru. Pekanbaru telah menjadi ibu kota Provinsi Riau sejak tahun 1959 dan kini menjadi salah satu pusat ekonomi terpenting di Pulau Sumatera. Sebelumnya, ibu kota Provinsi Riau adalah Tanjung Pinang, yang sekarang menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Pekanbaru dikenal sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan merupakan pusat perdagangan minyak bumi, gas alam, serta perkebunan sawit dan karet. Yuk kita bahas soal nomor 6. Hari Tani Nasional diperingati setiap tanggal 24 September. Penetapan tanggal ini didasarkan pada disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA Nomor 5 Tahun 1960 oleh Presiden Soekarno melalui Kepres Nomor 169 Tahun 1963. Momen ini bukan sekadar perayaan, melainkan pengingat akan perjuangan para petani dan peran krusial mereka sebagai pilar utama ketahanan pangan bangsa. Yuk kita bahas soal nomor 7. Ganda adalah alat musik tradisional dari Sulawesi Tengah yang dimainkan dengan cara ditabuh. Ganda juga sering disebut dengan kanda. Ganda terbuat dari batang kayu besar yang bersifat tahan lama dan dipotong sepanjang 50 cm lalu dilubangi hingga membentuk selongsong.
Kedua lubang pada kayu tersebut kemudian ditutup oleh kulit binatang yang telah dikeringkan. Biasanya kulit kambing atau kulit kerbau. Kulit tersebut kemudian diikatkan pada kayu dengan lilitan rotan di sepanjang sisinya. Ketegangan kulit pada ganda bergantung pada ketegangan kulit binatang yang melapisi lubangnya. Semakin tegang kulit, maka akan semakin nyaring suara yang dikeluarkannya. Yuk kita bahas soal nomor 8. Sebutan kota Bertuah adalah julukan untuk kota Pekanbaru yang memiliki dua makna utama. Makna harfiahnya adalah kota yang memiliki keuntungan dan keberuntungan. Sementara makna akronimnya adalah singkatan dari bersih, tertib, usaha bersama, aman, dan harmonis. Bertuah berasal dari kata tuah yang berarti membawa keberuntungan, keselamatan, dan memiliki pesona. Makna ini sangat relevan dengan nilai Melayu yang menjadi pedoman bagi Pekanbaru. Yuk kita bahas soal nomor 9. Rumah Tambi berasal dari Sulawesi Tengah, khususnya dari wilayah Lembah Bada dan sekitarnya di Kabupaten Poso. Rumah adat ini merupakan warisan dari masyarakat suku-suku seperti Kaili, Lore, Pekurehua atau Napu, Bada, dan Behoa. Struktur rumah Tambi adalah berupa rumah panggung dengan tiang penyangga yang pendek dan tingginya tidak lebih dari 1 meter. Tiang penyangga ini jumlahnya 9 buah serta saling ditempelkan satu dengan yang lainnya dengan menggunakan pasak balok kayu. Tiang-tiang ini biasanya terbuat dari bahan dasar kayu bonati, yaitu sejenis kayu hutan yang bertekstur kuat dan tidak mudah lapuk. Berbagai kegiatan sehari-hari masyarakat juga dilakukan dalam rumah ini, mulai dari memasak, makan, istirahat, menerima tamu, hingga kegiatan lainnya. Rumah Tambi juga berfungsi sebagai tempat tinggal bagi ketua adat dan menyelenggarakan pertemuan. Yuk kita bahas soal nomor 10. Rayuan Pulau Kelapa adalah lagu Indonesia yang ditulis oleh Ismail Marzuki. Lirik lagu ini berisi tentang keindahan alam Indonesia seperti flora, kepulauan, dan pantainya. Lagu ini adalah favorit nostalgia di kalangan ekspatriat Indonesia, terutama mereka yang meninggalkan negara itu untuk Belanda pada tahun 1940-an dan 1950-an, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Selamat kepada pemenang untuk di sesi ini. Kamu berhak mendapatkan uang tunai Rp150.000. Silahkan klaim hadiahnya sesuai dengan format yang sudah kami jelaskan di video paling awal kami upload. Dan pada peraturan yang baru, kemudian kirimkan ke email pada video sebelumnya ya.